Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizna Nurliani dari Farmasi Angkatan 2016. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian saya yang berjudul Uji Aktivitas Ekstrak Daun Afrika terhadap bakteri penyebab jerawat dan formulasinya dalam bentuk sediaan clay mask. Latar belakang yang dari penelitian ini yaitu jerawat dapat menyerang sekitar 80% populasi dunia dan dapat mempengaruhi psikis dan juga berdampak negatif terhadap kualitas hidup. Nah, salah satu sediaan yang dapat mengatasi masalah jerawat tersebut adalah sediaan masker yang mengandung zat antibakteri. Salah satunya adalah masker tipe wash off yang berbasis clay disebut dengan clay mask. Clay mask ini dapat langsung diaplikasikan ke wajah untuk mengatasi jerawat, dan bahan utama yang dapat membentuk clay mask adalah mineral clay seperti kaolin dan bentonit. Jerawat ini dapat disebabkan karena penyumbatan pori-pori, adanya peningkatan sebum, dan juga bakteri yang terdiri dari Propionibacterium acnes, Staphylococcus aureus, dan juga Staphylococcus epidermidis. Nah, daun Afrika diketahui mengandung senyawa flavonoid, saponin, dan tanin yang memiliki aktivitas antibakteri yang kuat yang telah dibuktikan pada penelitian sebelumnya. Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat sediaan optimal clay mask yang mengandung ekstrak daun Afrika untuk mengobati jerawat. Metode yang dilakukan pada penelitian ini diawali dengan pengumpulan bahan sediaan, lalu pengumpulan bahan simplisia. Terhadap simplisia dilakukan proses ekstraksi menggunakan metode maserasi dengan pelarut etanol 96% sehingga didapatkan ekstrak kental. Lalu terhadap bahan sediaan dilakukan optimasi basis dan basis yang dipilih disatukan dengan ekstrak daun Afrika sehingga didapatkan formulasi clay mask yang mengandung ekstrak daun Afrika. Nah, prosedur dari penelitian ini pertama dilakukan determinasi di SITH ITB Jatinangor, lalu dilakukan pembuatan simplisia dan terhadap simplisia tersebut dilakukan penetapan parameter standar yang terdiri dari kadar air, kadar sari, dan juga kadar abu. Terhadap simplisia dan ekstrak daun Afrika dilakukan screening fitokimia, dan selanjutnya dilakukan ekstraksi dengan metode maserasi dengan pelarut etanol 96%. Didapatkan bahwa terhadap ekstrak dan juga daun dan juga simplisia daun Afrika mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, polifenolat, dan juga steroid. Nah, selanjutnya dilakukan uji aktivitas antibakteri terhadap ekstrak daun Afrika menggunakan difusi agar cara sumuran secara in vitro. Didapatkan bahwa ekstrak daun Afrika ini dapat menghambat bakteri Propionibacterium acnes dengan diameter 6,66 mm pada konsentrasi 6% dan juga pada konsentrasi 10% dapat menghambat bakteri Staphylococcus aureus dengan diameter hambat 11,2 mm. Nah, selanjutnya dilakukan optimasi basis clay mask dengan menggunakan kaolin dan juga bentonit. Terhadap basis tersebut dilakukan evaluasi, lalu setelah didapatkan basis yang terpilih, diformulasikan dengan cara menambahkan ekstrak daun Afrika dengan konsentrasi 10% berdasarkan dari hasil uji aktivitas antibakteri yang telah dilakukan. Nah, terhadap sediaan clay mask yang telah mengandung ekstrak daun Afrika tersebut dilakukan evaluasi yang meliputi uji homogenitas, organoleptis, pengukuran pH, kecepatan waktu mengering, dan juga daya sebarnya. Nah, hasil yang didapatkan bahwa sediaan clay mask yang mengandung ekstrak daun Afrika ini memiliki warna hijau pekat, berbau khas ekstrak dengan konsistensi setengah padat, telah homogen, memiliki pH 6, memiliki waktu mengering selama 21 menit 31 detik, dan daya sebar seluas 5,5 cm, yang mana hasil evaluasi dari sediaan clay mask ini menyatakan bahwa clay mask ekstrak daun Afrika yang dibuat telah memenuhi persyaratan. Selanjutnya dilakukan evaluasi stabilitas penyimpanan pada suhu kamar dan didapatkan bahwa clay mask yang mengandung ekstrak daun Afrika ini telah memenuhi persyaratan karena stabil selama penyimpanan dalam hal organoleptis, homogenitas, dan juga nilai pH-nya. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa ekstrak etanol daun Afrika dapat menghambat kedua bakteri penyebab jerawat yang terdiri dari Propionibacterium acnes dan Staphylococcus aureus. Juga sediaan clay mask yang dihasilkan evaluasinya telah memenuhi persyaratan dari clay mask dan juga telah stabil.
Nah, saran dari penelitian ini perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk melakukan evaluasi viskositas dan uji stabilitas jangka pendek, dan juga untuk melakukan uji aktivitas antibakteri sediaan clay mask yang mengandung ekstrak daun Afrika. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.